Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Bates dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak sih Anda pas lagi salaman thanks God-nya sekarang gitu ya. Setelah pandemi mulai melanda itu kita bisa salaman tangan lagi gitu sama orang ya. Meskipun tetap harus pakai sanitizer dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak Anda notice gitu ya pas lagi Anda salaman tangan gitu ya sama orang. Terus Anda kayak agak kaget, aduh kok tangannya basah ya. Nah gitu kadang-kadang kita kepikiran, waduh kalau tangannya basah ini berarti orangnya kayaknya tandanya penyakit jantung nih, ada masalah sama jantung dan lain sebagainya. Nah ini yang mau kita bahas hari ini ya, ada istilah namanya hiperhidrosis. Nah sebenarnya hiperhidrosis ini menjadi salah satu tanda penyakit tertentu atau enggak sih? Nah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Nah ngomongin tentang hiperhidrosis yang katanya ada kaitannya dengan penyakit jantung, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar penyakit jantung. Oke kita lihat yang pertama pemirsa ya. Tangan berkeringat tandanya sakit jantung. Nah ini yang tadi sempat kita mention ya di awal gini. Kalau keringetan di dahi, di badan, abis kita olahraga dan lain sebagainya itu kayak hal yang lumrah ya. Kita lagi kepanasan terus kita kayak ngelap jidat, aduh panas nih gitu ya. Keringetan atau badan keringetan abis olahraga dan lain sepedahan dan lain sebagainya. Itu kayak hal yang wajar. Tapi kalau akhirnya kayak di tangan gitu ya, itu kayak keringetan. Nah itu sebenarnya kayak, oh ini pasti ada hubungannya dengan penyakit jantung. Gak ngerti sih dalam artian kayak, kenapa ya orang akhirnya bisa mengidentifikasi dan memasukkan itu kategori tanda penyakit jantung ketika ada tangan atau telapak tangannya yang berkeringat. Nanti akan kita bahas ya, itu beneran fakta atau mitos belaka. Oke kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Orang kurus itu lebih tidak berisiko mengalami sakit atau gangguan pada jantungnya. Jadi kayak mungkin selama ini kita melihat orang-orang yang punya masalah dengan jantungnya adalah orang-orang yang overweight. Dalam artian oke nih berat badannya berlebih makanya kemudian mereka punya masalah sama jantungnya. Obesitas itu yang paling banyak kayaknya kasusnya kalau kita ngomongin tentang penyakit jantung. Tapi apakah ini berarti orang-orang yang kurus ini tidak ada masalah sama jantungnya? Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Wanita lebih sedikit alami sakit jantung. Nah ini juga mungkin yang sering kita lihat gitu ya. Kayaknya kasus tuh orang kena serangan jantung, jatuh dan lain sebagainya itu adalah mereka yang berjenis kelamin pria atau lelaki. Karena mungkin, ya nggak ngerti juga sih ya, mungkin yang kebetulan gitu ya, yang kelihatan di mata kita adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Dengan kita prinsipnya gini, jadi oh berarti wanita itu lebih tidak berisiko ya mengalami penyakit jantung, jadi pria. Nah nanti akan kita bahas beneran seperti ini atau tidak. Oke kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Angin duduk adalah tanda serangan jantung. Nah ini dia, ini yang sering banget ya. Pernah nggak ada kayak ada orang tek gitu ya. Yang biasa dilakukan apa? Itu biasanya dikerok. Nah malah katanya kalau dikerok malah jadinya nanti bisa tambah parah gitu ya. Yang akhirnya bisa membuat orang ini tidak hanya kena serangan jantung tapi juga bisa berakhir dan mengancam nyawanya. Ini mengerikan banget ya. Oke kita lihat yang terakhir pemirsa. Umumnya hanya terjadi di usia lanjut. Nah ini kalau kita ngomongin tentang penyakit jantung, ini biasanya ya karena proses aging, degeneratif, metabolisme menurun dan lain sebagainya yang membuat akhirnya oh ini hanya penyakit yang dialami oleh orang-orang tua atau usia lanjut gitu ya. Nah sebenarnya mungkin ada beberapa kasus yang kita nggak tahu bahwasanya ada loh orang-orang yang di usia muda mereka malah justru mengalami sakit jantung. Nah ini mungkin yang tidak muncul ke permukaan ya. Nanti akan kita bahas sebenarnya ini hanya dialami oleh sebagian besar lanjut usia atau sebenarnya usia muda juga bisa mengalami penyakit jantung. Oke itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar penyakit jantung dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar penyakit jantung yang mungkin sedikit banyak ada
kaitannya dengan tema kita hari ini yaitu hiperhidrosis. Nah, untuk membahasnya ini fakta atau mitos belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati. Ada Dr. Marlo Pardede, SPBTK-VK, MH, dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi, Dok. Pagi. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Sehat ya? Sehat. Oke. Dok, hari ini kita akan membahas seputar hiperhidrosis. Keringetan gitu ya, suka keringetan dan lain sebagainya. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta yang katanya ada kaitannya juga dengan hiperhidrosis. Yang pertama ini terutama ya, bukan tangan ya, telapak tangan gitu ya. Telapak tangan kan ada kadang-kala kita lagi salaman sama orang gitu, tuh kok basah banget. Basah, Apakah dia habis cuci, tapi beda lah ya kalau orang habis cuci tangan pakai hand sanitizer dengan basahnya orang yang keringetan di tangan itu kan pasti beda, kita bisa ngerasain gitu ya. Nah, tangan atau telapak tangan yang berkeringat ini pasti banyak banget, ini pasti banyak yang akhirnya harus nonton ini dan harus tahu ini. Itu katanya ada masalah sama jantungnya, ini sakit jantung nih kalau tangannya berkeringat gitu kan. Kadang-kadang kalau kita lagi nervous atau apa kan bisa jadi keluar juga, tapi orang pasti nganggapnya udah pasti sakit jantung. Nah, ini harus diperjelas ke masyarakat. Ada hubungannya dengan sakit jantung atau enggak sih? Tidak ada. Gak ada? Tidak ada hubungannya dengan sakit Kenapa jantung. kok akhirnya di masyarakat kita gitu ya? Itu dari saya kecil bahkan udah ada mitos itu ya, wah sakit gitu? jantung harus cek dokter jantung. Tidak ada hubungannya dengan sakit jantung. Oh, oke. Jadi memang nggak bisa dijelasin juga karena memang nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya. Oh, oke. Kalau tangan berkeringat itu berarti normal? Pada keadaan tertentu normal, tapi pada orang yang mengalami yang akan kita bahas ini di luar kenormalan itu pasti ada sesuatu di belakangnya. Oke, masih jadi dan bukan rahasia. sakit jantung. Nanti kita bahas ya. Yes. Oke, Dok, kita lanjut yang kedua. Orang kurus katanya lebih nggak berisiko sakit jantung. Oke, karena selama ini mungkin kita ngelihat orang-orang yang punya masalah sama jantung adalah orang yang overweight atau obesitas gitu ya. Sementara kayak orang yang kurus, oke, gue mah aman nih dari sakit jantung karena kurus, nggak gendut gitu. Itu sebenarnya gimana? Ada nggak sih referensi bahwasanya orang kurus pasti nggak ada masalah nih sama, atau sakit jantung nggak mungkin deh dialami oleh orang kurus gitu? Oke, ini mitos juga. Karena orang sakit jantung belum tentu dia tidak punya faktor pemberat yang lain. Misalnya orang yang dengan diabetes yang udah tahap lanjut justru sering penampilannya kurus ya. Jadi memang kalau dia ada faktor pemberat pasti dia dapat mengalami penyakit jantung lebih ketimbang orang yang normal misalnya. Jadi tidak serta-merta orang yang kurus lebih berkurang resikonya ketimbang orang yang gemuk. Walaupun orang yang gemuk salah satu faktor dari obesitas maksudnya ya, faktor pemberat dari penyakit jantung. Oh, oke. Kalau gini, Dok, kan selama ini mungkin kita ngelihat, iya Dok, banyak yang punya sakit jantung atau gangguan jantung dia obes. Tapi apakah semua obes mengalami sakit jantung, dan dibalik juga nih, yang kurus juga sehat atau tidak mengalami sakit jantung? Itu kan jadi pertanyaannya tuh. Iya, jadi memang dinamakan faktor pemberat, faktor resiko itu berarti kalau dia mempunyai lebih dari satu pasti lebih berisiko ketimbang orang yang tidak mempunyai faktor resiko. Artinya jika orang itu kurus tapi dia penyakit diabetes, dan orang yang gemuk dengan diabetes pasti yang gemuk dengan diabetes tapi lebih sering terkena penyakit jantung ya, ketimbang yang kurus dengan diabetes, mungkin begitu. Jadi faktor resiko yang lebih banyak menyebabkan kemungkinan penyakit jantung yang lebih tinggi pada dibandingkan orang yang normal. Oke ya, make sense ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini dia, seringkali kita ngelihat kasus orang kena serangan jantung, gagal jantung dan lain sebagainya. Kebetulan yang mengalami ini pria gitu. Jadi akhirnya muncullah anggapan bahwasanya wanita kayaknya jauh lebih aman deh dibandingkan pria kalau masalah sakit jantung gitu ya. Nah ini benar nggak secara apa, jenis kelamin secara gender ini wanita lebih tidak berisiko gimana? Enggak, itu juga mitos ya. Secara angka memang tidak ada gender tuh tidak membuat dia jadi faktor pemberat penyakit jantung. Secara studi hampir sama angkanya antara laki-laki dan perempuan. Oke, jadi secara jenis kelamin tidak ada beda ya. Ada beda. Semua tetap beresiko. Kembali lagi ke faktor risiko atau faktor pemberat tadi ya, yang mungkin bisa jadi kalau laki-laki ini sehat, wanita ini tidak sehat juga bisa jadi wanitanya lebih berisiko. Begitupun sebaliknya gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini juga Dok, banyak banget nih. Angin duduk ya. Emang angin bisa duduk ya? Gitu. Nggak, tapi gini, ini banyak banget ya di masyarakat kita angin duduk. Jadi kayak orangnya tuh benar-benar nggak bisa gerak apa, terus habis itu yang sering adalah
Itu kebetulan di kampung saya juga dulu pernah ada teman saya dok ya, ini pengalaman pribadi juga, ada teman deket rumah malah, di samping rumah itu tetangga gitu ya. Itu dia benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, dikasih taunya ini pasti angin duduk, itu dikerok dok, dikerik ya, betul. Sampai merah-merah seperti itu kan. Ya waktu itu sih kayaknya dia aman-aman aja ya, tapi ada juga kasus pernah saya lihat dikerik, malah bablas gitu ya. Langsung check out ya dari tubuhnya gitu kan. Nah itu gimana? Ada nggak hubungannya antara angin duduk ini dengan sakit jantung gitu? Oke, yang sering kita ketemukan di masyarakat memang penyakit jantung koroner yang lagi serangan jantung koroner itu gejalanya seperti orang bilang angin duduk. Jadi boleh kita bilang bahwa yang dikatakan orang angin duduk itu sebenarnya adalah serangan jantung koroner. Jadi emang kalau ada menderita seperti itu sebaiknya secepatnya dibawa ke dokter atau dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penolongan yang tepat ya. Karena kita berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa pada pasien-pasien seperti ini. Jadi emang ini perlu diedukasi lagi ulang kepada masyarakat ya. Jadi orang yang terkena angin duduk itu nama lainnya sering kita sebut dengan serangan jantung koroner. Serangan jantung koroner atau angin duduk meskipun beda istilah ya. Tapi intinya orang yang angin duduk itu dia yang dirasakan memang benar-benar lemes atau gimana sih dok biasanya kalau? Iya, berarti gejalanya saya temui pada pasien, dok kemarin tetangga saya angin duduk, gejalanya gimana? Nyeri dok di sini sampai dia nggak bisa bernafas, berat. Oh ya, persis sekali dengan gejala serangan jantung koroner. Jadi emang bila diketemukan gejala seperti itu sebaiknya secepat mungkin dibawa ke rumah sakit, jangan dikerik dulu. Dikerik dia tiba-tiba pingsan berarti sudah terlambat gitu. Jadi emang harus berpacu dengan waktu. Tapi kenapa akhirnya orang suka ngerik ya dok ya? Itu dia karena emang kita tuh kalau nyeri apa aja pasti dikerik ya. Iya betul. Masuk angin loh dikerik enakan, tapi begitu dia sakit sekali, sesak nafas segala macam, terpikir pasti dikerik, bahkan ada yang ditepok-tepok dadanya gitu ya. Itu penanganan yang tidak proper dan sangat berbahaya bagi pasien. Jadi sebaiknya secepatnya meminta bantuan ke rumah sakit atau ke dokter atau puskesmas. Ada efeknya nggak sih kalau dia dikerik kayak gitu dok? Atau sebenarnya efek banget sih nggak ada, cuman karena masalah waktu aja. Iya, gitu. mendelay penanganan yang tepat dan itu sangat berbahaya. Sebenarnya kerikannya sendiri nggak begitu berbahaya. Yang berbahaya adalah mendelay penanganannya yang kerikan butuh waktu ya, harusnya langsung dibawa gitu ya. Betul. Oke, tuh pemirsa ya harus dikasih tahu ya bahwa angin duduk itu harus segera ditangani kalau bisa. Bukan masalah ngeriknya, tapi penanganannya itu yang harus segera mungkin gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir. Nah ini dia, kalau kita ngomong penyakit jantung, ini identik ya. Tidak hanya penyakit jantung, sebenarnya ada beberapa penyakit yang lain yang orang pikir kayak udahlah penyakit ini mah buat para lansia gitu ya. Yang sebenarnya juga sekarang banyak ya yang ternyata milenialnya udah usianya milenial jompo gitu ya. Kemana-mana bawa minyak angin gitu. Nah tapi kalau kita ngomongin penyakit jantung terutama gitu ya. Kita selalu menilai bahwa oh iyalah ini kan proses degeneratif, aging, metabolisme menurun dan lain sebagainya akhirnya membuat jantung berarti kalau ada penyakitnya fungsinya menurun. Nah, identiknya kalau fungsi menurun itu sesuai dengan range usia. Semakin lanjut usianya, semakin fungsi tubuh akan menurun termasuk jantung. Nah, apakah jantung ini memang prevalensinya paling banyak dialami oleh lansia atau sebenarnya nggak juga, anak-anak muda bahkan yang masih produktif pun bisa mengalami? Oke, sekarang shifting yang saya ketemui di populasi ya. Jadi angka penyakit diabetes makin muda, otomatis hal-hal yang disebabkan oleh diabetes juga berlangsung makin mudah, termasuk serangan jantung. Gitu. Jadi emang yang pernah saya ketemukan paling muda itu bahkan umur 30-an, 32 sekian. Ya. Itu udah harus di bypass bahkan koronernya. Jadi bukan nggak bisa lagi dipasang ring segala macam. Jadi emang semakin mudanya orang terkena diabetes, semakin dia obes semakin muda, itu tidak bergerak semakin muda, maka angka serangan itu makin muda juga. Kalau zaman dulu memang orang lebih banyak beraktivitas fisik, jadi lebih ketemu di populasi yang lebih tua gitu ya. Sekarang shifting semuanya. Itu shiftingnya gara-gara apa sih dok? Maksudnya kayak gaya hidup kah, atau pola makan kah, atau gimana sih? Biasanya paling banyak tuh apa ya? Ya, gaya hidup dan pola makan. Kan sekarang ini semua bahkan
dari anak-anak kan kita mereward anak kita, oh pinter ya dikasih sweets manis, jadi orang tertanam bahwa manis itu bagus, jadi banyak makan yang manis, usia makin muda makin obes, penyakit diabetes makin muda juga, maka penyakit jantung juga shifting ke arah lebih muda. Nah itu dia ya, memang jadi pola hidup dan pola makan memang sangat berpengaruh. Apalagi mungkin selama pandemi kemarin mungkin ya kayak ada bagusnya sih untuk menjaga kesehatan, tapi banyak juga akhirnya diem di rumah, nggak bergerak gitu ya, banyakan pakai gawai. Ya memang plus minus ya dok ya, tetap harus bijak-bijaknya kita sebagai orang tua juga supaya generasi nextnya ini juga jauh lebih sehat, tidak mengalami diabetes lebih awal, jantung lebih awal gitu ya dok ya. Oke, thank you dok, ini sudah terjawab, nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang hiperhidrosis ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar hiperhidrosis. Kayak ini kasus yang banyak terjadi gitu ya. Apalagi kita tinggal di negara tropis Indonesia, di mana kayaknya beberapa waktu belakangan itu panasnya luar biasa juga gitu ya. Sehingga kayaknya kita kadang-kadang, aduh kok aku keringetan mulu ya. Sebenarnya ini normal atau enggak ya? Sementara kayak di teman sebelah, ini panas tapi kok dia nggak keringetan ya gitu kan. Sering nggak sih Anda nemuin kayak gitu, kayak kita udah banjir gitu ya, teman kita sebelah kayak, loh kok dia nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita bertanya-tanya gitu ya, ini yang sehat yang mana ya gitu ya, yang normal yang mana ya. Kayaknya dia baik-baik aja kok aku keringatnya udah basah banget. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar perkeringatan gitu ya, yang over atau tidak over, boleh di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Maroloh Pardedes, PBTKVK, MH Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, kita lanjut lagi. Ini udah nggak sabar nih karena sebenarnya aku juga banyak pertanyaan seputar tema kita hari ini ya. Hiperhidrosis itu sebenarnya ya kalau kita googling cari tahu itu keringat berlebih. Keringat berlebih itu yang seperti apa? Dalam artian kan mungkin produksi keringat orang beda-beda ya gitu. Nah hiperhidrosisnya seperti apa sih? Oke, jadi dia adalah suatu keringat yang tanpa sebab. Sebabnya itu apa? Kalau pada normal kita saat berkeringat, berolahraga maksud saya, itu kita mengeluarkan keringat untuk meregulasi suhu tubuh kita. Jadi kalau suhu tubuh kita naik atau kita berada di tempat yang panas, itu kita akan mulai berkeringat untuk membuang panas. Nah pada orang hiperhidrosis dia akan selalu berkeringat tanpa sebab. Tanpa sebab, dia bukan lagi stres, bukan lagi olahraga, bukan di lingkungan yang panas ya. Itu dia mengeluarkan keringat. Nah itu yang kita sebut sebagai hiperhidrosis. Karena aktivitas berlebih dari sistem saraf simpatiknya dia. Maksudnya dia itu berkeringatnya for no reasons gitu? Ya, no reasons. Jadi bukan karena lagi deg-degan ya. Kalau kita sedang mau wawancara atau tiba-tiba mau ketemu calon mertua ini pertama kali, ya itu keringatan tuh. Itu wajar. Kita lagi berolahraga yang berat, itu keringatan wajar. Di tempat yang panas, berjemur, lagi dia main ke tempat wisata, keringatan tuh wajar. Karena itu adalah usaha tubuh untuk meregulat suhu tubuhnya. Jangan sampai kepanasan overheat gitu ya. Oke. Kalau semisal kita memasuki, ini pengalaman pribadi ya, ini sambil curi-curi tanya ya pemirsa ya. Saya itu dok kalau lagi ke tempat kayak ke basement gitu, itu kan udaranya pengap dan hangat, cenderung panas karena ada ya asap lah, knalpot, segala macam. Itu mulai berkeringat, itu normal nggak sih? Normal, karena tubuh berusaha meregulat suhu tubuh ya. Karena bila panas berlebih itu kan pasti ada gangguan di tubuh kita. Jadi tubuh tuh pinter, dia akan meregulasi bagaimana dia dalam keadaan yang stabil. Suhunya stabil, tekanan darah stabil, nafasnya stabil, semuanya dia usahakan stabil. Jadi dia akan selalu meregulat itu. Jadi jika panas sedikit dia akan mengeluarkan keringat untuk membuang panas dari tubuh. Jadi pernah baca juga katanya keringat itu keluar untuk mendinginkan suhu badan gitu ya? Betul, untuk mendinginkan suhu badan. Tapi ini mungkin agak keluar dari topik sedikit, tapi mungkin ada erat kaitannya. Jadi kadang-kadang kita kayak kalau saya lagi ke basement atau apa gitu ya, ke tempat yang agak panas atau hangat, saya udah mulai berkeringat, ada tuh teman saya, fine-fine aja dong, maksudnya dia bener-bener gak keringat, maksudnya istilahnya kita udah kayak banjir gitu ya,
Tapi ada loh orang yang benar-benar nggak keringetan sama sekali. Itu gimana dok? Itu Ya, masing-masing individu kan unik. Jadi cara person itu atau orang itu untuk meregulasi tubuhnya dia pasti beda dengan masing-masing orang. Jadi emang unik setiap orang, nggak bisa dipukul rata ya. Karena mungkin apa ya, tingkat apa ya namanya, untuk adaptasi ke suhu itu di tubuh orang mungkin beda-beda gitu ya. Oke. Nah, ini jadi jenis gangguan nggak sih dok kalau kita ngomongin hiperhidrosis ini sendiri? Iya, gangguan kalau mencapai beberapa syarat tertentu. Misalnya dia menjadi semakin minder, tidak berani ketemu orang, menarik diri, terus kemudian tiba-tiba dia ada infeksi di kulitnya karena basah terus ya. Karena dia kalau selalu basah itu gampang sekali tumbuh bakteri, jadi ada infeksi di kulitnya, itu udah harus dikerjakan sesuatu. Oke. Yang juga sering adalah mungkin tadi sebenarnya di segmen sebelumnya sempat kita bahas juga ya, telapak tangan basah erat kaitannya dengan penyakit jantung. Nah sebenarnya kalau hiperhidrosis itu yang benar-benar over gitu akhirnya penyakit jantung, ada kaitannya nggak? Harusnya enggak dong? Harusnya tidak ada. Tidak ada sama sekali antara penyakit jantung dengan keringat lokal di tangan. Oke. Nah kalau hiperhidrosisnya ini sendiri, kalau memang tidak ada kaitannya dengan jantung, gini, tadi kan dia muncul, maksudnya keringatnya muncul for no reason ya, gitu. Nah, ada nggak sih dok kayak levelnya atau tingkatnya, kayak oh ini masih di awal-awal nih for no reason tapi kayak sedikit aja nih gitu ya. Tapi ada juga yang benar-benar kayak for no reason tapi bisa basah banjir gitu. Ini bisa nggak tingkatnya beda-beda gitu dok? Ada. Dia akan berkeringat terus, nggak ada levelnya, dan dia mulai mencari pertolongan kalau sudah benar-benar sudah mengganggu ya, seperti kita bilang tadi, sudah menarik diri dari pergaulan karena malu segala macam, dan untuk menulis selalu basah ya, tanda tangan jadi susah, itu jadi baru dia mencari pertolongan biasanya. Oke, tapi itu biasanya muncul dimulai dari usia berapa sih? Maksudnya apakah memang dari kecil atau seiring berjalannya waktu karena satu dan lain hal gangguan kesehatan akhirnya muncul di usia dewasa atau gimana? Biasanya muncul pada usia remaja mulai sering angkanya muncul naik tuh sekitar usia remaja. Dan karena emang dia mulai notice ya, mulai bergaul dengan temannya, dan baru mulai muncul ke permukaan tuh usia remaja biasanya gangguan ini. Oke. Tapi setiap orang ini bisa jadi kasus yang terjadi hiperhidrosis ini sama penyebabnya atau mungkin aja bisa berbeda-beda sih dok? Sama penyebabnya, karena hiperaktivitas dari sistem saraf simpatik di badannya dia. Berarti kalau hubungannya dengan sistem saraf itu sesuatu yang memang alami terjadi atau karena mungkin ada faktor eksternal dok? Ada faktor yang kita tidak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Oke. Tapi selama ini pernah nggak dok menemukan kasus seperti ini, maksudnya hiperhidrosis yang akhirnya kayak bentar-bentar keluar gitu? Ada beberapa pasien, dan memang pertama ya kalau dia makin tegang, itu kan makin banyak keringatnya karena lebih aktif lagi sistemnya. Dan biasanya kita edukasi dulu, apakah bisa kita konservatif, apakah harus dikerjakan sesuatu. Dan beberapa pasien sih memang cenderung bisa dikonservatif. Konservatif gimana? Dia harus mulai tenang, kalau ada sesuatu dia mulai tenang, jangan sampai over excitement atau jangan sampai terlalu tegang, dan bila perlu bisa digunakan antiperspiran di tangannya. Tenang itu berarti ada hubungan dengan kecemasan nggak orang kalau sebenarnya tidak, tapi bila dia cemas dia semakin banjir lebih dari biasanya. Walaupun tanpa sebab dia dalam keadaan tenang aja udah basah, cuman begitu dia cemas sedikit, dia tegang sedikit, lebih basah dari biasanya, sampai netes. Aduh, gitu. Sampai netes? Sampai netes, sampai AC bocor ya. Oh iya? Ada yang kayak gitu. Pernah dok ketemu orang seperti itu? Sampai yang AC bocor sih belum, cuman begitu dia pegang kertas tuh kemudian langsung basah lagi gitu. Oke. Aduh, serem juga. Itu biasanya ketika terjadi seperti itu bisa berlangsung berapa lama? Begitu dia mulai bisa menenangkan diri, basahnya tidak se-eksesif yang saat dia tegang. Jadi memang salah satunya emang suruh agak tenang. Dan kadang beberapa kali juga kita berikan penenang segala macam sih. Dan antiperspiran itu sangat-sangat menolong pada pasien seperti ini. Dan bila itu udah tidak
tidak bisa kita konservatif, baru kita sarankan untuk operasi biasanya. Aduh, iya. Nah, itu apa ya? Karena tadi for no reason ya, tapi gimana ya ngomongnya? Dia ngerti nggak sih bahwa karena for no reasonnya, jadi agak bingung nanya nih dok. Ada nggak sih ketika ini akan mengalami ini gitu? Bentar lagi aku akan keringatan berlebih nih gitu. Itu dia nggak dia akan basah hampir setiap saat. Setiap saat. Begitu dia lebih tegang dari biasanya, itu lebih basah dari biasanya, begitu. Maksudnya setiap saat itu dia selama 24 jam? Hampir 24 jam tuh basah. Oh basah terus, jadi nggak kayak berapa jam sekali terus basah? Basah terus. Dia lebih lembab gitu ya, lebih basah, terus begitu dia lebih agak tegang, makin banjir. Hampir setiap saat itu basah. Meskipun akhirnya kayak dia basah dikeringin, dia akan basah lagi. Ya. Oh oke. Ini sifatnya menurun nggak sih? Kan ini orang tua terus kayak aduh worry juga nih ya gitu. Nah tadi mungkin karena secara teori dia ada di dalam silsilah keluarganya, jika ada yang terkena hiperhidrosis akan diturunkan secara teori. Cuman pada beberapa kasus memang ada juga yang keluarganya tidak ada faktor keturunan dia kena. Cuman bila ada dia terkena, mungkin keturunan di bawahnya lebih gampang untuk terjadi hiperhidrosis juga. Kalau akhirnya orang tuanya ada hiperhidrosis, terus kan memang berisiko nih anaknya. Lebih berisiko. Iya. Ada nggak mungkin kayak hal-hal yang bisa ditindakan disebut tindakan preventif gitu dok? Kan nggak tahu juga ya. Iya. Karena anaknya juga nggak ngerti ya bahwa nanti ini akan mengalami hiperhidrosis atau nggak. Bisa jadi kasusnya, kalaupun akhirnya terjadi, kasusnya bisa dibilang lebih buruk atau lebih parah atau gimana dok? Nggak tahu juga. Sama sih. Oke. Jadi memang tidak terdefinisi dengan baik ya. Iya. Apakah akan mengalami seperti apa? Intinya kalau ada orang tua dengan riwayat hiperhidrosis, anaknya berisiko. Tapi tidak serta-merta terjadi ya. Oke. Ini menarik sekali ya. Jadi kayak keringat ini kan sesuatu yang kayak lumrah terjadi di Indonesia karena kita negara tropis, karena panas dan lain sebagainya. Betul. Tapi ada juga ternyata orang yang entah di luar, entah di dalam yang AC full pun dia bisa keluar, ngucur gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar hiperhidrosis. Jadi kalau Anda suka ngelihat entah suami Anda, entah istri Anda, teman Anda, anggota keluarga Anda tuh kayak lagi di ruang AC nih ya, lagi bareng-bareng, tiba-tiba kok pas salaman, kok basah banget gitu ya. Nah mungkin beliau ini mengalami hiperhidrosis. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Marlo Pardede, SPBT KVK, MH, dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dok, oke. Hiperhidrosis ini sebenarnya gini, kalau orang di Indonesia kita keluar ruangan, panas, nervous ataupun itu kan biasanya di jidat atau badan kalau olahraga gitu kan. Nah kalau hiperhidrosis ini dia bisa muncul di seluruh badan atau gimana sih? Paling lazim ditemukan adalah tangan, kemudian kombinasi tangan dan kaki, ada lagi yang tangan, kaki dan ketiak. Jadi emang itu paling lazim, yang tanpa sebab ya, berkeringat secara berlebihan tanpa sebab. Gitu. Oke, kalau kayak kayak gini. Kalau tangan kan dia terbuka, dalam artian kalau normalnya orang keringetan kena angin di tangan dia akan kering gitu ya. Betul. Oke, kalau di kaki kan mungkin karena pakai sepatu ketutup, serap sama kaos kaki ataupun sepatunya. Kalau di ketiak karena mungkin ketutup baju dan lain sebagainya, dia bisa jadi ya karena panas gitu ya. Jadi akhirnya dia berkeringat. Itu ada hubungannya nggak? Meskipun ya entah di suhu dingin atau suhu panas dia tetap akan keluar juga ya? Tetap akan keluar juga. Tetap akan keluar pada orang-orang yang mengalami
hiperhidrosis, tetap tanpa sebab kan dia. Tanpa sebab, bukan karena usaha tubuh untuk mendinginkan badannya, bukan karena lagi nervous, bukan karena lagi berolahraga, tanpa sebab dia berkeringat yang berlebih. Oke. Kalau di kaki dok, ini kan kalau kaki kita aktivitas kerja ya, sebenarnya tanpa hiperhidrosis saja posibilitas untuk Berkeringat ya berkeringat ada. Bau kaki pasti ada dong, gitu. Makanya kita mencoba untuk mengganti kaos kaki gitu, at Ya, least sehari sekali seperti itu. Nah kalau untuk orang hiperhidrosis, kemungkinan besar akan mengalami bau kaki lebih tinggi dong, lebih tinggi karena emang kan suasana lembab, terus tertutup, itu gampang sekali tumbuh kuman di situ. Jadi selain bau, kadang-kadang ada infeksi di kulitnya, ya itu ya angkanya lebih tinggi pada orang-orang yang hiperhidrosis pada kaki. Oke, tapi jenis keringatnya ini nggak tahu ya kalau kita keringat ya, gitu. Tapi keringatnya itu sama dengan keringat kita pada umumnya berkeringat gitu ya? Sama. Bukan karena ada gangguan sesuatu akhirnya keringatnya beda nih hiperhidrosis. Enggak, Sama ya? Makanya di literatur dikatakan bahwa pada yang terlalu banyak berkeringat ini bisa menyebabkan dehidrasi segala macam. Dan itu sudah sangat mengganggu untuk kesehatan. Dan itu harus ditangani dengan baik ya. Pada yang masih sewajarnya hiperhidrosis, jarang saya ketemu sampai dengan dehidrasi tadi. Oke. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada telepon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Tok tok tok. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo, anybody home? Sepertinya terputus ya. Oke, nanti Bapak Ibu coba telepon lagi ya. Kita tunggu ya di 021 290 3244 atau DM Instagram juga boleh di @dafamily ya. Oke, dok kita lanjut lagi. Tadi sebenarnya jenis keringatnya berarti sama ya gitu. Sama. Tapi kan kalau kita ngomongin kelenjar keringat itu dia ada di seluruh tubuh. Ada di seluruh tubuh. Tapi kenapa akhirnya dia munculnya di beberapa titik tadi sih dok? Iya, karena sistem saraf simpatis yang terkenanya itu yang rusak, ya darah yang darah situ saja yang terexcite, sistem saraf simpatisnya menyebabkan dia lebih banyak mengeluarkan keringat ketimbang area tubuh yang lain. Karena kan kalau kita biasa normal ya, kita biasanya kan keringatnya di jidat, jidat, gitu ya, di badan gitu ya. Tapi dia ikut ngeluarin juga nggak sih di jidat, di badan, atau cuma di titik? Oh Tidak, badan yang lain kering. Oh gitu? Normal, seperti normal biasa. Kecuali emang sedang dalam posisi yang olahraga dan lain sebagainya. Oh, berarti memang identik banget ya? Identik sekali, makanya dia mencari potongan, kok saya keringat cuma di tangan doang gitu. Oh, karena selama ini kita ngeliat yang, saya pikir hiperhidrosis itu yang sekujur badan basah karena mungkin kepanasan atau apa, sementara teman yang lainnya kayak biasa aja keringatannya, itu berarti nggak masalah sebenarnya. Yang masalah adalah yang kayak di ketiak, telapak tangan atau kaki gitu ya. Tidak masalah kalau ada penyebabnya ya. Penyebab yang tadi yang kita bilang. Kalau diam di ruangan AC itu muncul, ya itu bahasa hiperhidrosis ya. Oke dok, kita coba lagi ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Oke. Sepertinya gangguan ya, sorry ya. Bapak Ibu nanti boleh tanya di DM Instagram kita ya. Boleh tanya di DM Instagram, sepertinya ada gangguan teknis ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kan ada tuh yang namanya keringat dingin dok. Nah itu nggak tahu ya, ini nyambung nggak dengan tema kita hari ini. Tapi kan kadang-kadang kita keringat dingin itu beda atau sama atau gimana sih penjelasannya dengan hiperhidrosis ini? Kan kadang-kadang kita kayak gini, orang keringatan karena berolahraga dan lain sebagainya. Orang keringat dingin itu biasanya ya karena dia nervous gitu ya. Atau gara-gara orang lagi sakit ya. Biasanya kayak demam gitu ya. Di ruangan ber-AC sih, tapi dia bisa aja karena panas dingin tadi ya gitu ya. Itu dia keluar keringat dan orang sebutnya keringat dingin. Nggak ngerti sih keringat dingin itu emang suhunya dingin atau gimana dong? Keringat dingin itu kenapa dibilang keringat dingin? Karena dia berkeringat bukan usaha tubuh untuk mendinginkan badannya. Ya, jadi karena kita kan normal berkeringat tuh bila kita di situasi panas sedang berolahraga untuk cooling badan kita supaya suhunya tidak sampai overheat yang menyebabkan gangguan hormon segala macam. Nah, pada orang-orang yang seperti ini ya misalnya orang yang nervous tadi benar itu ada keluar keringat dingin wajar karena ada sebab.
Ya. Nah, pada orang yang hiperhidrosis ini juga boleh kita bilang keringat dingin walaupun bukan diakibatkan oleh tadi ketegangan atau nervous pada keadaan nervous gitu. Dia memang boleh bisa kita bilang dia keringat dingin karena bukan usaha tubuh untuk mendinginkan badan. Oh itu maksudnya disebutnya keringat dingin gitu ya. Betul. Oke. Sama halnya dengan orang yang sakit kan biasa di suhu dingin pun dia tetap akan berkeringat, itu keringat dingin juga ya maksudnya? Biasanya yang orang yang sakit itu setelah demamnya reda dia berkeringat ya. Iya. Ya itu karena begitu dia demam dia berkeringat suhunya turun. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM, kita bacakan ya, ini dari Mbak Dika nih. Dok, saya, bukan pria ternyata. Saya pria berusia 40 tahun, berat badan saya 89, tinggi 169. Oh, 89, tinggi 169, udah agak over nih kayaknya ya gitu ya. Saya mudah sekali berkeringat bahkan tanpa disertai aktivitas berat. Misalnya makan aja saya banjir keringat. Apakah ini gejala? Ini hampir mirip saya dok. Nanti saya jadi ikutan tanya juga nih ya, saya jadi keinget case saya. Makan aja saya bisa banjir, makan apa dulu nih, sambal bukan nih gitu ya. Mungkin makan biasa ya. Ini gejala hiperhidrosis bukan, terima kasih, gimana nih dok? Oke, ini bukan. Pada orang-orang yang seperti ini emang cenderung lebih gampang berkeringat. Kenapa? Karena dia lemaknya tebal. Ya. Lemak tebal tuh suhunya gampang naik, dia gampang keringat. Dan pada orang-orang yang normal, saya bilang orang tertentu makan dia berkeringat. Apalagi kalau dia makan pedas ya, hanya di warung yang tanpa AC misalnya gitu ya, itu gampang sekali berkeringat, wajar. Yang kita bilang hiperhidrosis ini tanpa sebab ya, kita dalam posisi seperti ini, studio kita dingin dan saya tegang misalnya, kalau saya berkeringat tuh wajar. Tapi kalau lingkungannya dingin, dia relax, tidak dalam masalah, tidak ada ngapa-ngapain dan berkeringat terus, nah itu yang kita bilang hiperhidrosis tanpa sebab. Orang-orang mungkin pada Mas ini masih kita bilang wajar sih. Wajar ya? Wajar. Oke, nah kayaknya saya nggak perlu tanya, kayaknya udah tahu jawabannya. Tapi kayak gini, ini kalau makan, saya kalau minum dok, nggak tahu nih pemirsa ada nggak ya, kalau habis minum tuh biasanya keluar keringat juga gitu. Itu nggak ada kaitannya dengan hiperhidrosis, sama halnya dengan makan ini tadi ya, kayak mengganti aja cairan tubuh yang terpakai akhirnya keluar lagi gitu ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Dika ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, untuk mengetahui, kan tadi ada yang mungkin muncul pada remaja gitu ya, berarti nggak ada dong dok pemeriksaan untuk mengetahui dari kecil gitu ya. Semisal nih bapak ibunya kan tadi dibilang ada riwayat hiperhidrosis, anaknya berisiko gitu ya. Nah, ketika mulai terjadi di usia-usia remaja, di usia anak-anak kan berarti belum muncul. Bisa nggak dikasih, mereka mencoba mencari tahu bahwa anak ini, nanti akan bisa mengalami ini. Nggak tahu juga. Aduh, ada. Bingung juga ya. Bingung makanya. Ini tidak ada pemeriksaan, kayak misalnya kalau kita mau diabetes pre-DM ada periksa ini. Oh ini kemungkinan ada tinggi terjadi diabetes. Nggak ada. Ini tidak ada sama sekali. Oke, bingung juga ya. Bingung ya. Jadi emang hanya case by case dan angkanya 1% ya dari total populasi kalau nggak salah. Angkanya. Jadi emang bila dibilang kecil juga tidak, sebenarnya ada. Ada kasusnya cuman tidak muncul ke permukaan. Oke. Kita lanjut lagi nanti ya. Oke, ini menarik banget ya, kayak kasusnya kayak antara ada dan tiada. Ada gitu. Tapi ada dan tiada gitu ya. Jadi unik gitu ya. Padahal aduh ya, udah nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Tapi sebenarnya kondisi bahaya. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar hiperhidrosis atau keringat berlebih. Masih bersama dengan Dr. Marloh Pardede SPBT KVK, MH, dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, Dr. Marloh, kita lanjut lagi. Kan ada ya dok ya, ada satu, kalau biasanya penyakit yang lain itu kayak, dengan kondisi seperti ini sebenarnya bukan penyakit, tapi ini gejala menuju ke penyakit tertentu gitu ya. Kayak apalah gitu ya, banyak. Tapi kalau kayak hiperhidrosis ini sebenarnya ini penyakitnya gitu ya, sehingga
kalau dibiarkan bisa berbahaya ke depannya, atau sebenarnya ini bukan penyakitnya, ini menuju atau simptom dari satu menuju penyakit tertentu gitu, atau gimana? Bisa dibilang ini penyakitnya ya, penyakitnya karena tadi aktivitas berlebih dari sistem saraf simpatiknya, yang kalau dibiarkan terus-menerus bisa berefek. Pertama, kalau dia terlalu berlebihan, berkeringat, bisa dehidrasi, ya sama gejalanya seperti orang diare segala macam, sampai kekurangan cairan ya, karena sampai menetes begitu. Yang kedua, jika sudah mulai mengganggu kulit, udah infeksi segala macam, jadi bukan masalah dia withdrawal dari pergaulan ya, jadi udah lebih ke klinis, udah ada gejala klinis, penyakit yang menyebabkan klinis, itu lebih berbahaya. Tapi pada boleh dibilang ini penyakit dan penyebabnya yang tadi, dan bisa ditangani dengan baik asal kita mau gitu. Oke, Dok, ini sebenarnya ada penelpon ya, tapi karena kendala teknis tadi 2 kali kita nggak nyambung. Ada Pak Arianto di Bekasi tanya, itu tuh dia tanpa beraktivitas apapun dia suka ngocor, bahkan abis mandi pun gitu ya, abis mandi yang notabene seger nggak kepanasan, dia langsung ngocor dan mungkin agak berbau gitu. Nah, ini pertanyaan Pak Arianto di Bekasi. Maaf ya Pak ya, ini ada kendala teknis hari ini, kita tidak bisa angkat telepon gitu ya. Pak Arianto di Bekasi pertanyaan seperti itu gimana Dok? Ya berarti sesuai dengan definisi kita ya, berkeringat berlebih tanpa usianya 62 tahun. Ya, tanpa ada penyebab yang khas gitu, bukan sedang beraktivitas segala macam, bahkan setelah mandi pun berkeringat gitu. Dan biasanya sih hanya pada area tertentu ya, bukan seluruh tubuh. Nah, kita kurang ngerti kalau Pak Arianto ini apakah di seluruh tubuhnya atau hanya bagian tertentu gitu. Kalau dia di seluruh tubuhnya, mungkin memang mekanisme tubuhnya untuk mempertahankan suhu. Entah mungkin dia keluar mandi suhunya udah panas atau gimana, itu normal. Tapi jika dia lokal, misalnya habis mandi kok tangannya saja yang basah atau kakinya saja yang basah, berkeringat, itu berarti yang sesuai dengan definisi kita dari hiperhidrosis tadi. Kan bisa jadi kayak orang lagi mandi kan memang segar kena air dingin, kemungkinan untuk berkeringat kecil gitu ya Dok ya. Nah, ada nih mungkin kalau kita di ruangan kayak di kamar gitu ya, terus keluar kamar kan ada AC gitu ya, itu dingin, terus tiba-tiba keluar, itu berarti tanda hiperhidrosis ya. Iya. Tapi kalau lokal ya. Lokal. Tapi kalau seluruh tubuh ya, misalnya tadi kita mandi pakai air panas misalnya. Mandi air panas tuh kan otomatis suhu tubuh kita naik. Begitu kita handukan agak keluar keringat, wajar. Karena tubuh mau berusaha membuang panas kan. Tapi kalau kita mandinya air dingin, terus udah keluar rasanya segar, ketemu ruang AC dan tangan kita basah, berarti itu hiperhidrosis. Tapi bukan yang seluruh tubuh yang basah ya, bukan. Karena biasanya itu hanya lokal pada titik tertentu, hanya kaki saja atau tangan saja, atau kaki dan tangan. Oke, berarti memang spesifik banget ya, di keluarnya hanya di 3 titik itu ya, 1, 2 atau 3 titik itu gitu ya. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Arianto di Bekasi. Jadi mungkin di cross check lagi ya Pak ya, keringatannya Bapak itu sekujur tubuh atau mungkin hanya di telapak tangan, ketiak ataupun di kaki gitu ya. Dan harus dilihat juga mungkin ya Pak ya, maksudnya kondisi di ruangannya ber-AC atau tidak. Tapi kalau hiperhidrosis mah nggak pandang bulu ya, nggak pandang suhu ya. Keluar aja begitu dia. Mau dia mandi air dingin, air hangat, di AC atau nggak AC, tetap aja bakal keluar gitu ya. Oke, kalau mungkin Pak Arianto tadi mandinya dingin terus ruangannya tidak ber-AC atau panas, ya itu normal gitu ya. Apalagi kalau sekujur tubuh seperti itu ya. Tapi sebenarnya keringat, tadi ada pernyataan terakhir, entah ini hiperhidrosis atau tidak, itu berbau itu sebenarnya karena bercampur bakteri ya Dok? Bercampur bakteri ya, betul. Makanya disarankan habis kita olahraga misalnya kan, mandi untuk membuang keringat segala macam, jangan sampai tumbuh bakteri di situ, karena itu yang mau menyebabkan bau. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Arianto yang ada di Bekasi. Cross check lagi ya Pak ya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Dr. Marolov tadi ya, apakah ini sekujur tubuh atau mungkin di beberapa titik aja gitu. Dan harus perhatikan juga benar-benar kayak kalau tidak mandi gitu ya, maksudnya yang hanya duduk aja gitu ya, entah di AC atau tidak AC, kalau keluar di tiga titik itu, nah harus ya ini adalah hiperhidrosis gitu ya. Oke ya, terima kasih Pak Arianto di Bekasi. Oke, kita lanjut lagi dong. Nah, ini sebenarnya kalau hiperhidrosis ini
kondisi yang harus dikhawatirkan atau enggak dan harus ada pengobatan atau enggak sih dok? Kalau sudah tadi udah mengganggu aja, sudah mengganggu, entah dia mengganggu secara sosial ya, fungsi dari secara sosial sebagai manusia, atau memang sudah menyebabkan gejala klinis seperti tadi infeksi dan sampai dengan dehidrasi, itu harus ditangani. Oke, kalau dehidrasi kan karena mungkin kehabisan cairan tubuh, karena kan keluar sampai netes segala macam. Nah, kalau infeksi ini yang bisa terjadi karena apa, dok? Karena tangannya misalnya lembab ya. Tangannya lembab terus-menerus, ada lemak segala macam situ ya, gampang sekali tumbuh bakteri. Dan kalau itu udah terjadi, gejala klinisnya jelas banget, dia udah mulai beruntusan ya, ada luka dan bahkan koreng kalau bilang orang, ulkus gitu bisa. Bisa ya? Ya bisa. Oke. Tapi maksudnya kalau akhirnya dibiarin aja nggak apa-apa atau gimana? Kalau hiperhidrosis ini, kalau sebelum muncul yang dehidrasi dan selama dia selama dia tidak sampai menarik diri dari lingkungan dan dia masih ya nggak masalah. Menarik diri berarti secara psikis ya? Secara psikis betul. Kok karena ini bisa mempengaruhi juga, misalnya dia nggak pede juga. Karena gitu dia nggak pede buat salaman, bahkan menulis di kertas pun sudah. Misalnya ujian nih, kalau orang normal aja kita udah deg-degan ya. Kita ini orang hiperhidrosis ujian bahasa semua tulisannya, itu mengganggu sekali kan. Ada nggak sih dok kayak obat atau apa yang untuk mengurangi volume keringatnya? Biasanya gitu? karena kalau dia excite, misalnya bukan excite misalnya deg-degan mau ujian segala macam, dia lebih berkeringat daripada biasanya, berarti kita coba kasih penenang bisa. Cuman itu hanya menurunkan banyaknya cairan, tapi tetap dia basah gitu. Karena kalau dia makin tegang, makin basah ini tangannya. Oke. Berarti memang ya tetap akan terproduksi gitu ya dok ya? Tetap akan terproduksi. Ya, intinya harus tenang gitu ya. Oke, thank you Dr. Marolop. Ini satu ilmu baru ya, hari ini kita tahu bahwasanya hiperhidrosis itu bukan yang sekujur tubuh, tapi itu normal. Dan bukan sakit jantung. Dan bukan sakit jantung. Itu yang penting ya. Thank you ya dok ya. Salam sehat selalu untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Cikarang dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Marolop. Semoga bermanfaat ya. Saya Rada Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa.